Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dukalang atau sering dipanggil Muhammad Rusli Dukalang. Tempat saat ini, tempat tinggal saya bertempat di Jakarta Timur, lebih tepatnya di daerah Pondok Ranggon. Saya mengenal Islam Jamaah itu di tahun 1997 ya, dimana saat itu saya masih bagian dari aktivis jamaah ya, jamaah yang sering khuruj, yang sering keluar. Kemudian saya bertemu dengan teman yang memperkenalkan tentang pengajian yang mungkin agak unik dari yang pengajian-pengajian seperti pada umumnya. Tepatnya di tahun 1997 di bulan Agustus saya mengenal Islam Jamaah ini. Yang mengajak saya kebetulan dia seorang penerobos desa ya, dan kepiawaian dalam masalah berbicara, dalam masalah merekrut orangnya cukup pintar dan cukup logis apa yang dia paparkan untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam Jamaah itu sendiri. Hijrah dari Islam Jamaah itu sekitar tahun 2009 ya. Akan tetapi sejak di dalam Islam Jamaah, sebenarnya keraguan ini sudah begitu mengganggu hati saya, mengganggu pikiran saya. Apalagi sebagai mubalik yang ditugaskan di beberapa daerah, saya sering menemukan sesuatu yang membuat saya itu bertanya-tanya apakah yang saya perjuangkan ini sudah benar atau enggak gitu. Salah satu contohnya, setiap hari saya disuguhkan oleh azan maghrib ketika saya melewati perkotaan atau desa, di mana saya melihat masjid-masjid kaum muslimin itu dipenuhi orang-orang yang ingin menunaikan sholat. Ketika saya melihat keadaan itu, dalam hati saya bertanya, apakah mereka ini seperti yang dijelaskan oleh pimpinan Islam Jamaah, oleh pengurus Islam Jamaah, apakah mereka ini terancam neraka, masuk neraka kholidina fiha karena tidak sejamaah, karena tidak menetapi jamaah ala Islam Jamaah itu sendiri. Lalu bagaimana dengan dalil faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah? Di mana dalil itu? Jadi saya ingin mempertemukan antara dalil dan kenyataan doktrin yang ada di dalam Islam Jamaah itu selalu bertabrakan. Selalu bertabrakan yang membuat saya gelisah. Kegelisahan itu saya coba buka dan saya coba cari dari masjid ke masjid. Kebetulan saat itu saya bertugas di daerah Balikpapan ya, daerah Balikpapan di tahun 2004 sampai 2006 kalau nggak salah, di Sepinggan. Di tahun itu juga saya mencoba untuk menelusuri apakah ada nggak yang sama seperti kita ini, seperti Islam Jamaah ini. Dari masjid ini ke masjid ini, dari kelompok ini ke kelompok ini, dari yang aliran ini sampai aliran itu, saya datangi. Namun saat itu belum juga saya menemukan, sampai suatu saat saya memberi nasihat kepada jamaah.
seandainya mungkin ada perahu yang lebih baik daripada perahu kita ini dia, maka niscaya saya akan akan menyeberangi dan menaiki perahu yang lain. Jamaah bertanya, ada apa mas? Kok sampai berpemikiran seperti itu? Ya karena yang saya lihat selama ini, kita menomorsatukan perkataan amir, perkataan imam daripada firman Allah dan Rasul. Contoh saja masalah sholat. Ini yang sering saya jumpai dari teman-teman, baik itu mubalik maupun ru'yah biasa, ketika mereka sedang safar, seolah-olah mereka di dalam hal sholat itu selalu menggampangkan masalah waktunya. Artinya apa? Nanti mereka ropel, mereka gabungkan ketika di rumah. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu dikerjakan di rumah atau di tempat daerah tujuan mereka. Alasannya apa? Alasannya kalau singgah di tempat-tempat umum, masjid umum, itu katanya enggak suci, malah enggak diterima sholat kita. Nah ini yang menjadi bahan pemikiran saya. Dan juga masalah tentang sholat berjamaah dengan kaum muslimin yang jika diimami oleh selain jamaahnya, maka sholatnya itu dianggap tidak sah, dianggap sholatnya tidak sah. Atau mungkin jika tidak ini mau terpaksa untuk sholat, maka niatnya untuk sholat munfarid. Ini sangat bertentangan dengan apa yang diterangkan di dalam hadis pegangan mereka yang ada di dalam Kitabul Ahkam halaman 90-91 ya. Di situ dijelaskan as-shalatul maktubah wajibun ala kulli khalfi muslim baron au kana fajiron wa in amalal kabair. Jadi sholat berjamaah itu wajib dilaksanakan di belakangnya imamnya orang Islam. Entah imamnya ini baik, ya sesuai dengan sunnah, atau imam ini jair, menyimpang. Wa in amalal kabair, walaupun imam ini dia mengerjakan dosa-dosa besar. Nah ini bertentangan dengan kaidah yang diberikan oleh Islam jamaah itu sendiri. Ada Nabi menyuruh tetap kita sholat, nah imamnya ini melarang kita untuk sholat dengan orang luar dengan alasan ya tidak sah, dengan alasan celana imamnya isbal, dengan alasan macam-macam, beragam alasan yang sangat-sangat kalau kita lihat dengan dalil itu sangat tidak masuk akal gitu. Ketika saya ditugaskan di daerah Nias ya, daerah Nias Gunung Sitoli, kebetulan itu adalah tugasan yang kedua saya setelah tugas dari Kendari. Dari Kendari kemudian saya ditugaskan di Nias. Ternyata di Nias ini cukup besar masalahnya di sana karena selain jamaahnya sangat sedikit, di sana ada yang perintang yang sangat-sangat sungguh luar biasa ya, di dalam cara dia untuk memerangi Islam jamaah. Di dalam cara dia memerangi Islam jamaah, karena ketika itu dia mempunyai tetangga Islam jamaah yang dianggap kurang berterima kasih atau bagaimana. Jadi dia langsung bercerita kepada saya ketika itu tetangga Islam jamaah ini lagi menjemur baju, kemudian mereka pergi ke daerah mana. Nah, terus saat itu udah mau hujan. Pas udah mau hujan, bajunya ini diangkat oleh tetangga itu. Diangkat tujuannya untuk membantu gitu. Nah, ketika tetangganya yang Islam jamaah ini datang, dia kaget. Loh kok bajunya udah diangkat? Yang ngangkat siapa? Nah, terus bapak itu ngomong, saya yang ngangkat. Ya karena merasa bahwasannya yang ngangkat ini adalah orang luar ya, yang dianggap kafir, maka cucian itu diambil lagi terus dimasukin ke tempat cucian. Loh kenapa pak? Kok malah dimasukin lagi? Najis itu, udah kena najis itu.
Berarti bukan isapan jempol dong, Bang, tentang masalah informasi Islam Jamaah itu mengkafir-kafirkan orang. Saya sendiri yang ngalamin. Saya sendiri sebagai pelakunya. Terus saat itu saya coba mencari cara bagaimana untuk agar orang ini bisa menerima lah alasan itu. Kemudian saya jelaskan, sebenarnya gini Pak, saya ingin jelaskan kepada Bapak, tapi kayaknya keadaan nggak memungkinkan karena mungkin udah sore hari. Tapi insya Allah nanti saya akan balik lagi sekitar 2 hari kemudian. Saya mau ziarah ke sini, mau silaturahmi ke sini. Nah kebetulan saat itu orangnya lagi sakit kayak korengan atau apa, tapi nggak sembuh-sembuh. Kemudian saya coba ruqyah, alhamdulillah sembuh. Nah ruqyah ini dia juga yang mungkin bukan ruqyah syar'i ya, karena mungkin ada cerita tersendiri ketika di pondok pesantren mempelajari klinik-klinik yang ada ketika waktu mondok, nanti insya Allah saya paparkan. Nah ternyata orangnya penasaran, belum saya ceritakan, belum ada 2 hari orangnya langsung datang ke tempat saya nyari, Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas saya intip di jendela, ternyata orang ini, aduh mau ngapain nih, orangnya kok udah nekat ke sini, udah nekat ke rumah. Akhirnya dia pengen ajak saya ke rumahnya untuk ngobrol sebentar. Kemudian saya jelaskan tentang masalah buku yang ada di dalam, yang dia bawa, buku panduan tentang sebenarnya pemaparan tentang kesesatan Islam Jamaah yang dipaparkan oleh Ustadz Hartono sama Ustadz Bambang Irawan yang alumni dari Islam Jamaah. Nah ketika itu saya jelaskan sama beliau, Pak, buku ini sebenarnya sangat rasional untuk dipegang. Karena apa? Karena dengan buku ini dia banyak orang yang malah masuk jamaah, banyak malah yang masuk Islam Jamaah. Loh kenapa? Bapak tahu Bambang Irawan ini? Ya saya tahu. Orang ini mantan Islam Jamaah bukan? Iya memang dia dulu di Islam Jamaah Pak. Cuman kita beda pemikiran dengan dia. Ketika itu dia mengusulkan jamaah ini didaftarkan sebagai ormas politik. Nah, pada saat rakernas jamaah ini dia diminta olehnya untuk didaftarkan sebagai ormas politik. Nah kemudian ternyata dari hasil musyawarah itu masukannya ini nggak diterima, padahal dia tokoh penggerak nih. Ini ibaratnya cerita tauriah saya kepada beliau gitu loh. Padahal nggak ada kisah seperti itu. Nggak ada kisahnya. Masa ada sih ibaratnya dia ikut rakernas, sementara organisasi Islam Jamaah itu dia baru ada di tahun berapa, dia udah keluar di tahun berapa tuh. Tapi saya berikan gambaran seperti itu. Oh gitu ya Mas? Iya, karena nggak terima, dia coba mengundurkan diri agar mungkin bagian dari masa Islam Jamaah itu ikut ke dia. Tapi ternyata apa? Nggak ada satupun yang ikut. Bahkan istrinya yang ada di Kertosono nggak ada yang ikut. Jadi tambah kesel. Nah, sampai oleh pengurus mengatakan bagaimana jika kalau kita mendaftarkan sebagai ormas politik. Nah, tujuan kita semata-mata ibadah katanya. Semata-mata ibadah. Kalau didaftarkan sebagai ormas politik, bisa jadi menjadi ada 2 kubu kayak PKB, kubu Matori Abdul Jalil dengan kubu Alwi Shihab yang saat itu yang mereka mempunyai 2 kubu. Nah, bagaimana kalau jamaah jadi 2 kubu? Jadi akhirnya tidak satu tujuan. Nah, ini pengurus keimaman nggak mau tujuan jamaah ini dia cerai-berai. Oh gitu ya, bagus ya ternyata ya. Nah, akhirnya dengan penjelasan seperti itu, orangnya mengukuhkan ikut ngaji, masuk Islam Jamaah, sampai heboh ke daerah Medan Timur. Luar biasa katanya, kita ternyata nggak salah milih mubalik yang seperti Musa menaklukkan Fir'aun. Sama ibaratnya mengingat itu juga agak
ada rasa bersalah. Kalau sekarang yang saya ingat itu rasa bersalah itu sangat tinggi. Karena apa? Banyak orang yang saya ajak masuk Islam jamaah, ketika saya paparkan tentang kesalahan, tentang kesesatan, mereka mengingatkan saya lagi tentang nasihat saya dulu. Nah, tentang nasihat saya dulu, bahwasanya Mas Rusli dulu kan sering menasihati kita untuk supaya kuat menetapi jamaah. Kok malah Mas Rusli yang malah terpengaruh, malah keluar. Nah, ini yang menjadi bumerang. Akhirnya saya jelaskan, saya memberi nasihat sama kalian itu bukan berada di atas kitabullah wa sunnah, akan tetapi berada di atas doktrin, berada di atas doktrin. Menyikapi tentang masalah ilmu-ilmu yang seperti itu. Kemudian yang kedua tentang masalah klinik ya, yang katanya dulu kita itu sering dinasihati supaya murni ibadah kita sesuai Quran hadis. Ternyata saya mengalami sendiri ketika saya masih mondok itu ya, beberapa orang itu mengamalkan hal-hal yang di luar konteks Quran dan hadis. Dulu saya saat itu mondoknya di Sukotirto. Sukotirto. Saya saat itu berkenalan dengan Mbah Toha, sering dikenal Mbah Toha. Saya nggak tahu apakah beliau masih hidup sekarang atau gimana. Nah, dari beliau saya mengenal juga teman-teman yang lain yang sama mengamalkan sisi amalan yang lain, yang katanya ini juga Abah mengamalkan, maksudnya Pak NH juga mengamalkan ini. Nah, kita rutinkan juga amalan-amalannya itu ya zikir ribuan kali. Nah, terakhir itu sampai saya itu mau diuji untuk ngambil telur di kuburan. Jadi tengah malam kuburan tua entah di mana. Jadi itu seperti uji nyali, apakah sudah masuk dalam taraf ilmunya udah masuk atau enggak. Jadi selama 3 bulan itu amalan-amalan tertentu yang dikerjakan, dan itu akan menandakan masuk dengan tidaknya akan kelihatan. Contoh saat itu yang disarankan, kamu teruskan beramal karena ini amalan ini cobaannya terlalu nikmat katanya. Karena apa? Belum terbetik dalam hati, keinginan kita itu udah tercapai. Keinginan kita itu tercapai. Amalannya itu zikir ribuan kali, subhanallah 6.000, alhamdulillah 6.000, la ilaha illallah 6.000, bahkan bisa sampai 10.000 juga. Kemudian baca surat Yasin 30 kali, baca surat Al-Waqiah juga begitu 30 kali. Terus wajib sholat lail, wajib puasa Nabi Daud ya. Nanti akan terlihat di di 3 bulan. Benar, di 3 bulan itu apa yang dipaparkan, entah sugesti atau gimana, benar, kejadian itu benar. Jadi apa yang gerentak dalam hati itu akan terwujud. Salah satu contoh hanya cuman sekedar ini kayaknya perempuan ini senang sama saya. Beneran perempuan itu langsung ngajukan SL, surat lamaran, manggil saya untuk minta dinikahin. Astagfirullahaladzim, kok bisa-bisanya amalan kayak gini nih? Ya tetap saya berusaha karena nasihat dari beliau. Saya jalan sama teman-teman. Kala itu Pak Imam Islam Jamaah kedua itu masih hidup. Ketika saya ke Kediri bersama teman-teman, ya sempat disapa beliau, kemudian disapu kepala, kemudian didoain doa barokah. Teruskan saja itu amalannya kayaknya. Berarti seolah-olah ada kontak batin orang yang mengamalkan demikian. Setelah itu saya langsung langsung tes Kediri ya. Tes Kediri saat itu juga demikian. Nah, di sini yang membuat saya bertanya-tanya. Awal mula saya mempertanyakan jamaah itu pada saat tes Kediri. Saya tes Kediri itu kalau nggak salah di tahun 2000, antara bulan September atau Oktober. Saat itu saya sudah merasa, karena mengamalkan amalan yang tadi nih, ya kan?
Jadi segala gerentak dalam hati itu akan terkabulkan gitu loh. Pada saat itu tugas grup kami, tim kami itu untuk menggempur bangunan tua. Nah, saya merasa kayaknya saya akan dicoba di sini deh. Saya akan merasa dicoba di sini, entah cobaan apa. Tapi saya lihat kayaknya yang dicoba itu tembok tua itu yang akan ngenain saya tuh. Akan kena sama saya. Akhirnya saya dengan teman-teman gempur. Beneran. Tembok itu runtuh, nimpah badan saya, terus akhirnya saya tertimbun dengan tembok itu. Teman-teman cari-cari sampai mereka ini angkat puing-puing itu. Saya dalam keadaan berdarah-darah, terus dalam keadaan pingsan, langsung dibawa lari ke rumah sakit Kertosono. Di rumah sakit Kertosono itu udah diinfus ya. Saya siuman masuk itu kisaran jam-jam 9 lah. Amal soleh pagi itu jam 8-an, jam 9 mungkin saya kena tuh masuk rumah sakit. Siuman itu 1:30. Pengurus di Kertosono datang. Pengurus Kertosono itu datang, dia langsung berbicara sama saya, udah siuman ya mas, udah. Ayo cepat-cepat aja. Nanti uang sabilillah habis ngurusi sampean di sini. Astagfirullahaladzim. saya itu sakit badan saya, kok malah mereka mikirin habis uang sabilillah. La haula wala quwata illa billah. Ya udah, akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin karena takut ya. Saat itu saya juga merasa sangat takut menggunakan uang sabilillah. Langsung saya minta dicopot selang infus saya tuh. Selang infus. Udah, langsung saya ngikuti pengurus itu. Yang saya kira saya akan naik dengan beliau di kendaraan itu, di mobil itu. Ternyata enggak, saya disuruh jalan kaki dari rumah sakit ke pondok pesantren. Ya Allah, kayak gembel beneran tuh. Kayak gembel beneran, baju dalam keadaan kotor karena puing, bercampur darah, mana rambut aut-autan karena ini, pokoknya benar-benar kayak gembel tuh. Udah sampai di pondok, teman-teman bercerita sama saya, mas, dari mana aja sampai mas? Tadi tim kita ini kena musibah, ada berapa orang yang kena musibah tuh, ada yang dibawa lari ke rumah sakit. Saya istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti bukan cuma saya aja yang kena nih, padahal cuma satu-satunya orang yang kena cuma saya tuh, yang kena tembok itu. Saya merasa bahwasanya ada yang lain yang kena keambrukan tembok itu. Ternyata mereka nggak tahu kalau saya yang kena. Ya karena pada saat gempur itu saya pakai kaos yang saya bikinkan kayak ninja itu. Jadi mereka nggak kenal siapa yang keambrukan tembok. Yang penting mereka udah bawa ke rumah sakit. Nah saat itu saya pikir uang yang sebanyak ini dipakai untuk ini, yang didanai ditarik dari jamaah, kok cuman untuk ngobatin orang sampai nemen banget. Itu yang membuat saya bertanya-tanya. Astagfirullahaladzim. Tapi ya saya sudah ikhlaskan, udah nggak apa-apa lah. Mungkin ini cobaan awal saya di dalam jamaah. Nah itu yang saya ingat banget perjalanan saya ketika di dalam jamaah itu. Terus yang tentang pasca ketika saya keluar dari Islam jamaah, saat itu sering banyak telepon dari teman-teman saya, bahkan dari orang-orang yang saya ajak masuk ke dalam Islam jamaah. Bahkan mungkin bukan orang yang saya ajak, cuman ketika waktu masih di Islam jamaah mereka masih dalam dulu, masih malas-malasan. Ketika saya memberikan nasihat kepada mereka tentang makna al-jamaah, mereka jadi kuat tentang prinsip mereka mengikuti Islam jamaah. Nah ketika itu ada yang menelpon dari Kalimantan. Beliau menanyakan kenapa saya keluar dari jamaah. Ya, saya jelaskan poin-poinnya. Nah, tapi melihat dari apa yang saya jelaskan, beliau kayaknya kurang bisa menerima apa yang saya paparkan. Mengingat beliau ini termasuk orang yang sangat aktif di dalam menulis atau merekam ceramah-ceramah dari saya saat itu. Salah satu ceramah yang diperdengarkan kepada saya ketika saya ditelepon sama beliau,
Mas, sampean kenapa keluar dari jamaah? Saya jelaskan, saya keluar dari jamaah begini. Jamaah ini dia mengalami akidah yang salah, akidah yang harus dibenahi, dan seharusnya kita tidak membentuk jamaah ini, jamaah itu. Kita tinggal meluruskan dan meneruskan apa yang sudah ada. Apa yang sudah ada, kita tidak perlu yang namanya membentuk jamaah ini, jamaah itu. Oh gitu. Terus yang nasihat sampean dulu itu gimana? Nasihat apa? Tunggu Mas ya, sambil dia perdengarkan, ambil kayaknya itu tip rekaman gitu. Nah, tip rekaman diperdengarkan sama saya. Para saudara jamaah, saya kaget, loh kok suara saya? Nah, para saudara jamaah harus paham dengan namanya jamaah. Jamaah ini adalah jalan tunggal masuk surga. Kita jangan sampai terpengaruh. Salah satu terpengaruhnya itu contohnya mungkin saya saat itu mengambil gambaran, kalau saya sekiranya keluar dari Islam jamaah ini, naudzubillah min dzalik ya saat itu. Kemudian datang mempengaruhi kalian untuk keluar dari jamaah ini. Jangan keluar. Nada tinggi itu benar-benar saya ingat, ini suara saya nih. Ini suara saya. Sambil dia mengingatkan, Mas ingat nggak siapa yang ceramah itu? Benar, itu suara saya. Benar, itu suara saya. Tapi ketahuilah, nasihat saya, ceramah saya ketika itu bukan berada di atas akidah yang benar, bukan berada di atas akidah Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, akan tetapi itu berada di atas doktrin, berada di atas kepentingan keimaman, agar jamaah ini dia jangan keluar, kalau keluar diancam untuk neraka. Padahal kita keluar, kita masih sholat, masih menjalankan rutinitas ibadah kita, bahkan kita lebih mengenal lagi hak-haknya kita sebagai Islam, kewajiban-kewajiban kita sebagai Islam, yang dulunya kita nggak tahu yang namanya apa itu manhaj, apa itu akidah, apa itu muamalah. Ini kita baru tahu setelah keluar dari jamaah. Banyak di antara kita sesama jamaah saja rusak muamalahnya karena kita nggak tahu muamalah. Banyak jamaah yang akidahnya rusak. Katanya jangan jin-jinan. Banyak jamaah yang jin-jinan. Bahkan di pusat sana ada yang jin-jinan. Yang silat apa, halus, yang lambaran apa segala macam. Itu masuk kategori jin-jinan. Dan mungkin masih bisa saya uraikan satu persatu yang mana nasihat keimaman, nasihat pusat itu tidak qaulun wa fi'lun, tidak sesuai ucapan dan perbuatan. Kadang mereka menerobos lampu-lampu itu dia, kadang mereka menerobos batasan-batasan itu dia. Contoh, larangan bid'ah, katanya larangan masalah riba. Larangan masalah riba ini sudah sering didengung-dengungkan di dalam jamaah, tapi apa muamalahnya tentang ini tumbuh subur di dalam jamaah, bahkan di kalangan pengurus. Contoh, jamaah disuruh minjam uang ke pusat. Minjam uang ke pusat berapa? 100 juta. 100 juta pengembaliannya berapa? Tanyain ke pusat. Itu muamalahnya bagaimana? Riba atau enggak? Oleh pusat dimanipulasi begini, oh ini bukan riba, bukan. Udah jelas-jelas ini riba. Menandakan kita itu nggak tahu ilmu. Kita nggak tahu apa, selama ini cuma doktrin. Coba, selama 20 berapa tahun Bapak dalam jamaah? Selama 20 tahun Bapak cuma tahu satu-satunya jamaah supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh. Hanya itu aja. Kita nggak tahu bagaimana cara bermuamalah sesuai dengan yang baik. Cara yang namanya kaidah-kaidah masalah di dalam fikih itu bagaimana? Di dalam akidah itu bagaimana? Yang furu'iyah bagaimana? Yang ada di dalam jamaah itu jelas nggak ada yang namanya keilmuan. Nggak ada keilmuan. Contoh masalah sholat saja, takbir, atau mungkin sholat yang lain-lain, amalan-amalan yang lain. Itu kita nggak melihat bahwasanya ada tinjauan di dalam hadis, beberapa
para sahabat berselisih di dalam masalah ini, masalah amalan, masalah mungkin contoh mengangkat takbir, mengangkat tangan ketika takbir, mereka ada yang begini, ada yang begini. Nah, kita hanya menunggu dari pusat penyeragaman. Istilah apa yang kayak gini? Ini tidak dikenal di dalam para tulabul ilm. Nggak ada yang namanya penyeragaman pusat. Berarti ketika diseragamkan, umpamanya diseragamkan oleh imam di atas sejajar dengan telinga, berarti yang sejajar pundak salah dong. Ini yang perlu kita jelaskan kepada jamaah, dan masih banyak lagi. Ketika awal-awal saya mengenal sunnah, saya merasa antara Islam jamaah dengan sunnah ini dia mungkin beda-beda tipis. Tapi semakin kesini, semakin jauh perbedaannya. Bainas sama'i wal ardh. Kita hanya menggaungkan Quran hadis, tapi sesungguhnya amalan kita bukanlah Quran hadis. Pertama, saya ketika itu ditugaskan oleh Imam daerah Gorontalo ya, Imam daerah Gorontalo untuk nggambuhin salah satu kawan saya yang terpengaruh keluar dari Islam jamaah. Nah, saya diminta untuk nggambuhin karena saya cukup dekat sama mubalik itu, mubalik desa yang udah keluar. Akhirnya dengan segala kemampuan saya kerahkan untuk mengajak dia kembali. Saya ajak ketemu. Setelah ketemu, saya tanya, kenapa mas sampean keluar? Dia ceritakan alasannya begini, alasannya begitu. Pokoknya alasan-alasan yang sebenarnya bagi saya sangat masuk akal ketika itu. Nah, terus saya ngeluarin jurus, mas, gini loh mas. Dulu, waktu saya masih tugas di daerah Kalimantan, ada yang kayak sampean loh mas, kayak sampean, mubalik, terus pintar mengisi kajian, memberi kemangkulan. Ternyata dia terpengaruh mas, keluar dari jamaah. Nah, setelah dia keluar dari jamaah, nggak lama kemudian dia meninggal mas. Itu 3 hari mayatnya nggak diapa-apain tuh. Akhirnya orang ketakutan. Astagfirullahaladzim, gitu ya mas? Iya. Aduh, gimana ya? Nah, ini salah satu senjata Islam jamaah itu nakut-nakutin kayak gini. Modelnya nakut-nakutin orang agar nggak keluar dengan yang kalau mau dipikir secara logika, mana mungkin masa 3 hari nggak diurus. Ternyata orang itu ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan. Terus pas ngaji daerahan, dia datang. Dia datang, pengurus-pengurus infokan sama saya, mas, alhamdulillah, mas mubalik desa itu udah kembali ke jamaah. Pakai jurus apa sampean mas? Pakai jurus apa? Nah, ternyata saat itu saya mangkir, nggak ikut pengajian. Nah, mubalik desa ini dia nyamperin saya, mas, sampean kok nggak ngaji? Nggak, aku udah keluar. Lo kenapa keluar? Penjelasan sampean kemarin itu masuk akal. Lah terus sampean cerita bahwasanya ada yang mau balik mati 3 hari nggak diurusin. Itu bohong, agar sampean kembali ke jamaah. Astagfirullah mas. Akhirnya ketika itu saya sama dia sepakat, udah kita keluar aja. Tapi saya nggak mau keluar secara frontal begitu ya. Pada saat itu ternyata ada Ustadz Salafi yang akan berkunjung ke Gorontalo, namanya Ustadz Zulkarnain, Ustadz Zulkarnain Al-Makassari ya. Insya Allah kita mafhumlah beliau. Nah, akhirnya kita adakan pertemuan antara Islam jamaah. Kita masih mengaku sebagai orang Islam jamaah karena sesungguhnya masih ada antara 50-50 mau keluar atau enggak gini. Wah, kalau mau keluar kita mau kemana, kan katanya kalau di luar nggak diramut gitu loh, nggak diurusin. Nah, ketika itu ada sekitar 6 orang dari Islam jamaah datang bertempat di tempatnya Islam jamaah. Nah, kita dialog sama Ustadz Zulkarnain Bada Isa.
sampai, kalau nggak salah itu sampai jam 12 malam tuh, sampai jam 12 malam. Nah sebelum itu saya sama si mubalik desa ini nyusun pertanyaan ke Ustadz untuk kita jadikan sebagai dialog. Nanti kita akan serang Ustadz ini masalah tentang baiat apa segala macam, masalah tentang sesuci apa segala macam. Kita bakal ini nih apa namanya jatuhin dia tuh. Gampang nih. Oh, dalam bayangan saya Ustadz Jul saat itu yang diperkenalkan katanya muridnya Syekh yang di Yaman, Syekh Mukbil, dan muridnya Syekh Al Fauzan. Bayangan saya orangnya udah tua ya, udah tua, terus mungkin jenggotannya juga lebat. Pas datang itu saya kaget, lah usianya nggak jauh beda sama kita, masih muda. Nah, ini gampang ini kita banting ini. Kita banting nih, wah gampang nih. Wah akhirnya udah ketemu, ngobrol, udah langsung masuk diskusi. Pas masalah yang kita bahas itu awal-awalnya masalah keimaman. Penjelasan beliau sebenarnya sangat-sangat apa namanya panjang lebar dan memang betul-betul tepat sasaran gitu. Contohnya masalah keimaman dia jelaskan dengan penuturan para salaf. Ketika kamu masuk ke suatu wilayah, kemudian kamu tanya wilayah itu pemimpinnya siapa, kemudian masyarakat menjawab si fulan pemimpinnya, dulu masih SBY kalau nggak salah tuh, maka dia adalah pemimpin. Mau didapat kepemimpinan itu mau didapatkan secara syar'i atau tidak syar'i, tetap dia adalah pemimpin. Tetap dia adalah pemimpin, karena pemimpin dalam Islam itu terbentuk dari 3 keadaan. Yang pertama pelimpah apa namanya wasiat yang seperti ada gambaran dari Nabi Muhammad menginginkan Abu Bakar yang akan menjadi pengganti beliau. Kemudian pelimpahan kekuasaan antara Abu Bakar kepada Umar dilimpahkan sementara Abu Bakar masih dalam keadaan hidup. Nah, yang berikutnya yang tidak syar'i, yang mungkin dari kudeta atau bagaimana, mungkin termasuk jadi dari demokrasi yang ada di Indonesia ini dia. Ketika dia sudah duduk di kursi kepemimpinan, maka dia adalah pemimpin. Wah, Masya Allah, sangat logis banget. Lalu bagaimana? Jadi semakin kita bertanya kepada Ustadz Jul itu, kayak semakin gimana ya, semakin bodoh kita. Nggak bisa ngelanjutin itu dari 1 sampai 27, cukup hanya 5 aja. Kalau yang kita terus ini malah tambah goblok gitu. Malah tambah kelihatan goblok gitu loh. Gue malah nggak paham-paham. Ya udah. Akhirnya dengan tuntas saat itu saya langsung SMS. Dulu nggak ada WA. Ya karena ketika itu saya keluar di tahun 2009 ya. 2009 dulu nggak ada fasilitas WA. Kemudian saya SMS ke teman-teman semuanya. Oh Masya Allah. Itu saat itu handphone saya nggak bisa diem. Telepon saya dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jakarta, macam-macam yang ingin mengkonfirmasi apakah saya udah keluar atau gimana. Nah, kemudian setelah saya keluar, saya merasakan betapa nikmatnya, luar biasa. Menetapi meninggalkan paham takfir ya, mengkafirkan umat Islam. Namun sejujurnya saya masih meninggalkan bekas yang kalau dosa ya mungkin iya, yang kalau saya ingat sampai saat ini saya begitu sedih ya, begitu sedih mengingatnya apakah saya ini dia sudah dimaafkan atau sudah diampuni oleh Allah atau enggak gitu. Termasuk salah satu saudara saya sendiri, tapi karena dia masih muslim, saudara kandung saya, dia yang merawat saya dan juga dia yang juga banyak membela saya, banyak memberikan inspirasi kepada saya ketika dia mengalami musibah, dan musibah itu membuat dia asbab meninggalnya beliau. Saya melihat jenazahnya itu enggak saya sentuh. Saya lihat orang ini mati dalam keadaan kafir, padahal dia muslim. Ketika setelah saya keluar dari Islam Jamaah, saya mengingat akan hal itu, saya pengen gali kuburnya, ingin minta maaf. Itu kesalahan yang saya ingat sampai sekarang itu saya nggak bisa maafkan diri saya sendiri.
Dan yang kedua, kasus yang kedua itu adalah tentang ketika ibu saya menjodohkan dengan orang selain Islam jamaah. Tapi orangnya, perempuan yang dijodohkan ini perempuan yang soleha juga. Cuman dari pandangan Islam jamaah ini orang luar, jadi nggak boleh nikah sama orang luar. Karena dipaksa-paksa ketika itu dengan dengan spontan saya menyakiti ibu saya. Tangannya saya putar sampai ibu saya kesakitan. Sampai ibu saya kesakitan dan menangis. Nah, tangisannya beliau itu dia sampai sekarang saya ingat adalah dosa terbesar saya ketika di dalam Islam jamaah. Jadi ketika di dalam Islam jamaah sebenarnya kita bukan diajak untuk jadi orang yang menjadi tawadu, orang yang menjadi soleh. Ternyata kita akan menjadi anak durhaka ketika orang tua atau keluarga kita tidak sejalan dengan jamaah kita. Ini berseberangan dengan Islam, berseberangan dengan ajaran para pendahulu kita, para salaf kita. Baik, Masya Allah, itu yang mungkin yang yang dua kisah itu yang membuat sampai sekarang saya merasa sedih banget mengingat akan hal itu. Sempat mau mengancam, mau membunuh saya tuh. Datang ke tempat saya, ya bawa golok ya, bawa golok. Terus saya adu argumen dulu. Katanya saya dituduh sebagai orang yang memprovokasi jamaah untuk keluar dari jamaah. Saya bilang enggak. Yang saya sampaikan ini adalah bersesuaian dengan Quran dan hadis. Ya, kita udah Quran hadis. Tidak, kalian tidak Quran hadis. Kalian hanya mengatakan Quran hadis, tapi sesungguhnya yang kalian lakukan adalah hanya perkataan imam. Perkataan imam. Jika, contohnya saja, jika kemangkulan itu adalah salah satu cara untuk, bukan salah satu, satu-satunya cara untuk mengesahkan mengesahkan amalan, ternyata para para pendahulu kita ada yang nggak mangkul. Ada yang nggak mangkul. Emang ada, saya tunjukkan hadisnya di dalam Abu Daud. Kalau nggak salah hadisnya nomor 1105 ya, yang menceritakan hadatsana Mu'ad bin Hisham qala wajatu fi kitabi abi walam bihitayadihi walam asma'u minhu. Seorang rawi menceritakan dia menjumpai catatan bapaknya dengan tulisan tangan bapaknya dan tanpa aku mendengar dari bapaknya. Apakah ini mangkul? Ya nggak mangkul. Lalu kenapa ada hadis seperti ini? Nah, karena dia merasa tersudutkan, dia maki-maki sama saya, maki-maki ala daerah sana ya. Neraka kamu, kafir kamu, apa segala macam keluar tuh. Karena emosinya nggak tertahan, dia mau mukul, langsung saya banting. Pak, saya juga punya silat seperti Bapak. Andai saya mau bunuh Bapak di sini, nyawa Bapak nggak ada harga. Karena Bapak sudah datang mengancam sama saya. Tuh lihat, ada CCTV. Ada CCTV. Ada juga camcorder yang saya rekam. Ancaman Bapak bisa saya ini ke polisi. Akhirnya orangnya minta maaf. Oh iya, saya minta maaf. Tolong ya dihapus ya. Tolong jangan sampai diupload, jangan sampai disebarluaskan. Padahal CCTV palsu. Padahal CCTV palsu. Tapi camcordernya benar, yang perekaman suara itu ada. Saya rekam, bahkan mungkin masih ada ancaman beliau, masih ada sampai sekarang. Cuman karena ketakutannya itu ngelihat CCTV itu, minta maaf, minta dihapusin, minta apa. Sejak saat itu orangnya sudah nggak berani lagi ganggu saya, nggak berani lagi ngancam saya, dan sudah nggak pernah lagi SMS yang kata-kata yang agak menyakitkan, agak-agak menyudutkan, agak-agak ya seperti saya sudah kekal di neraka, saya sudah halal dibunuh, macam-macam tuduhan-tuduhan segala macam. Itu yang terakhir, ibaratnya ancaman yang terakhir yang saya dapatkan dari lingkungan lama saya. Agak ya seperti saya sudah kekal di neraka, saya sudah halal dibunuh, macam-macam tuduhan-tuduhan segala macam. Itu yang
terakhir, ibaratnya ancaman yang terakhir yang saya dapatkan dari lingkungan lama saya. Terakhir dari admin, apa nasihat Anda untuk saudara-saudara kita yang masih di Islam Jamaah? Nasihat saya kepada teman-teman, saudara-saudara saya yang masih berada di dalam Islam Jamaah, sungguh wahai saudaraku, kita keluar dari Islam Jamaah, kita ini bukanlah orang yang seperti kalian gambarkan adalah murtad. Kita masih seperti dulu, bahkan kecintaan kami kepada kalian mungkin sudah 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Kami tidak membenci kalian. Yang kami benci itu adalah cara doktrinnya pusat yang membuat kalian menjadi seperti ini, mengkafirkan orang, menjauhkan kalian dari saudara kalian yang tidak sepaham, yang menjauhkan antara ibu dan anak. Dan apabila mungkin sudah hijrah, sudah banyak yang terjadi perpisahan, banyak ibu yang memboikot anaknya, banyak suami yang terpaksa bercerai dengan istrinya karena doktrin yang seperti ini. Nah, alangkah baiknya saya mengajak kepada teman-teman yang masih berada di dalam Islam Jamaah supaya benar-benar terbuka, artinya membuka pikirannya, membuka cakrawala berfikirnya dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jika kebenaran itu benar-benar hak dari milikmu ya Allah, berilah ilham di dalam pikiran saya, di dalam hati saya untuk menerima kebenaran, untuk menerima mana yang benar dan menolak mana yang salah. Nah, dan bagi teman-teman yang masih bergelut dan berusaha membentengi orang-orang yang sudah hijrah, takutlah kalian pada Allah, karena satu saat kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan hal ini. Kalian akan ikut andil di dalam dosa orang yang telah mendirikan pondasi takfiri ini. Yang dari saya hanya bisa mendoakan kepada kalian, semoga kalian Allah berikan hidayah sehingga kita bisa sama-sama berada di jalan yang benar, berada di dalam jalan yang sama ini untuk ikut meniti jalan para salaf. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.